Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda, Referensiana, dan sekarang saya masih ditemani oleh dua pria muda. Wow. Yang satu Abdul, yang satu adalah Kang Zehanan, sang motivator kita yang sudah siap membagi-bagikan tips mengenai mengisi liburan yang menarik, murah meriah, tapi menyenangkan dan menghangatkan keluarga pastinya ya. Tadi saya bertanya sama Abdul, kan sekarang sudah punya adik banyak ya, 5 ya. Banyak, ya. Apakah liburannya masih menyenangkan? Alhamdulillah liburan sangat menyenangkan menurut saya. Ngapain aja? Beranjak dewasa, kita punya adik, kita baru merasakan apa yang pernah dirasakan oleh ayah itu. Ketika masih kita. Iya, serius. Jadi liburan kemarin, baru kemarin di Senin, ya kan, berhubung adik saya yang dari pesantren juga pulang, gitu kan, kita bersama-sama itu berangkat ke kolam renang. Nah, itu kita udah kemarin harinya kita rencanain matang-matang. Pokoknya jam 8 kita harus berangkat. Ya. Nah, alhamdulillah jam 8 berangkat, nah kita di kolam renang main, ya kan. Nah, di situ itu kita mengajarkan yang paling, terutama saya yang ini kan sebagai penanggung jawab di situ, karena tidak ada ayah bunda. Iya, ayah bunda nggak ikut, ya kan. Ayah bunda nggak ikut, jadi yang paling kecil saya asuh gitu kan. Jadi dia suruh saya ajarin berenang kan. Aku ajarin berenang dong katanya. Jangan yang dicetek kalau saya gitu kan. Sini yang 1 meter. Jangan dicetek, jangan di yang udah lama ya, udah lama dengar kata cetek ya. Jangan di kolam yang deet atau yang mana lagi. Jadi gimana nih? Agak dalam gitu ya. Terus dia mintanya, ya udah yang 100 meter kan ya. Aduh, 100 meter nggak mungkin, aku aja nggak kuat ya. Itu 100 meter dia nunjukin taunya 1.00 kan, M, taunya 1 meter itu kan. Nah, dia belajar di situ. Alhamdulillah dia langsung bisa kan. Nah, terus dia entah itu dia mau salto, mau naik perahu, jingkrak-jingkrakan, terus kita ambil dokumentasi, kita foto gitu kan. Nah, itu pas di rumah kita kasih tahu sama ayah bunda. Nah, itu alhamdulillah ayah bunda juga senang lihatnya itu kan. Jadi misalnya Ahmad itu udah bisa mendidik adik-adiknya ya gitu. Hebat ya. Ini ternyata seorang kakak yang sudah memegang tanggung jawab pada adik-adiknya ya. Dan ternyata itu pendidikan juga ya, mengajari adiknya angka-angka, berenang gitu. Dari Kang Zee sendiri gimana nih pendapatnya nih? Sebetulnya gini ya, kayak saya sekarang kan pakai ini kacamata iya, makanya saya dari tadi ganteng banget ya kacamata gitu ya, kacamata jadinya. Ini kenapa pakai properti gini? Ayah, kalau misalnya berlibur, tinggalkan semua atribut-atribut yang berhubungan dengan pekerjaan. Kita sekarang hitung-hitungan yuk, berapa jam Anda itu berada di rumah. Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Ya, itu sekitar 8 jam sehari. Pergi ke kantor, pulang ke kantor, hitunglah 2 jam. Berarti sehari itu 10 jam. Anda berada di luar dan tanpa anak-anak. Tanpa istri Anda. Berarti 10 jam kalikan 20 hari, karena kita kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya kan? Berarti 200 jam dalam 1 bulan Anda di luar. Sedangkan berapa jam Anda bersama anak Anda hanya di weekend. Yang kalau saya hitung adalah 16 jam Anda di weekend. 15 jam aja ya, 15 jam. Kalikan 2 hari. Kan Sabtu dan Minggu. Berarti 30. Kalikan 4 minggu. 120 jam. Ayah, bunda, 200 jam dibandingkan 120 jam, berapakah nilai yang Anda tinggalkan untuk anak Anda? Ya kan? Berarti sangat ngejomplang sekali nih. Ini bahasa lain lagi nih, ngejomplang sekali. Ya, sekarang kalau kalikan dengan 1 tahun, itu berapa ratus jam? 1.600 jam. Ya kan? Anda meninggalkan keluarga Anda selama 1 tahun. Dan itu nggak salah ya, jangan dihitung, kalau salah aku jadi malu sendiri. Intinya adalah dalam 1 tahun itu Anda berada tidak di rumah bersama anak Anda, sama dengan perjalanan Jakarta, Bali, pulang pergi 1.600 kali. Waduh. 1.600 kali Anda Jakarta, Bali, pulang pergi, berarti itu dalam 1 tahun. Dan berapa kali Anda melihat anak Anda? Coba, masa liburan ini tidak menyenangkan untuk mereka, ya. Jadi harus hati-hati. Tapi Kang Zee, anak saya ini udah remaja, punya aturan sendiri. Lah emang begitu, namanya remaja. Emang mesti diatur sama orang tuanya. Nah, terus gimana dong? No. Ya, kalau misalnya Kang, anak saya kalau yang anak-anak masih kecil mah ya, masih pitik-pitik. Anak ayam pitik-pitik gitu ya. Itu masih bisa diatur, tapi kalau remaja punya aturan sendiri. Ya, ini dia. Cara untuk mengatur remaja adalah berikan mereka kebebasan. Ya, dan kasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya kalau mau berlibur. Karena mereka tak tahu
takutnya punya rencana sendiri. Oh, jadwalnya padat anak remaja sekarang gitu ya. Ya, mama, papa, aku kan mau sama teman-teman, mau sama geng nih, gitu. Gimana sih? Ngomongnya kan gitu kan, kalau remaja gitu kan. Mau sama my boyfriend, get gitu lah. Ini harus jauh-jauh hari. Harus jauh-jauh hari ya. Nah, itu mungkin baru satu tips ya. Pertama, harus dikasih tahu jauh-jauh hari. Tapi sekarang mungkin ada email yang masuk sama kita. Harus segera kita baca dan kita bahas nih, Kang Z. Ada yang lagi pusing nih, dari Banjarmasin, dari Ibu Mori nih. Saya dan suami saya ini bekerja. Saat kami bisa meluangkan waktu untuk liburan bersama dengan 3 anak kami pilih pergi keluar kota dengan kendaraan pribadi. Tapi kenapa ya kok malah sering berantem? Saya mengakui sih, saya bersama suami punya ego yang sama-sama besar. Nah, kira-kira kegiatan seperti apa ya yang seharusnya kami lakukan agar bisa mendapatkan pengalaman yang mengesankan? Wow. Ibu Mori, langsung saja saya jawab di Banjarmasin. Yes. Ya, jauh-jauh di Banjarmasin, pengen nonton acara Referensiana, tetap ya harus lihat acara ini. Ya dong. Yang sudah pin BB tolong ya di-add, karena sekarang sudah hampir lebih dari 72 yang sudah masuk. Dan setiap minggu itu kita berikan hadiah surprise. Dan setiap hari kita berikan quote. Dan setiap 1 minggu sekali ada suara saya yang menyapa mereka. Mudah-mudahan nggak enak. Kok saya belum sih disapa-sapa sih? Kamu mah bukan prioritas. Oh ya Allah. Bayarannya kurang soalnya. Oke deh, ini gimana kasus Ibu Mori nih? Kasusnya Ibu Mori. Ibu Mori, kalau dibilang tadi kan ego dua-duanya. Kalau sekarang selama 1.600 pulang pergi Jakarta Bali, ya, apakah Anda masih menyimpan ego Anda gitu loh? Lupakan ego. Sebelum Anda berangkat, yakinkan bahwa kita berdua harus tenang ya, Mi. Harus tenang. Baik-baik ya. Kalau misalnya nanti mau marah, tahan, gigit lidah. Ya, gigit lidah, buka jendela, tarik nafas, buang langsung. Saya relax. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini makanya kebanyakan keluarga menjadi satu malapetaka gara-gara ego masing-masing orang tua. Ditambah lagi 3 anak. Iya, 3 anak. Namanya anak-anak kadang-kadang berantem. Ya, berantem di mobil itu biasa. Justru itu adalah bumbunya perjalanan. Nah, cara yang paling ampuh adalah menentamkan mereka dengan juga kita seolah-olah bermain peran sebagai seseorang. Misalnya nih, saya pakai baju Popeye nih. Ya, terus mereka pada berantem nih ya, Popeye nanti marah kalau ada yang berantem di sini. Nanti saya tinju, jedik. Nanti saya ini, gitu kan? Nah, si anak kan ketawa-ketawa jadinya. Ya, kadang-kadang orang tua ini berantem, dicubit ininya, nangis ininya. Siapa itu yang mulai? Si mamihnya gitu. Itu si papi itu, ini dia. Papi mah kenapa sih ngebelain dia terus katanya? Udah balik lagi. Nah, kacau jadi. Bener nggak? Jadi benar-benar. Jadi dimanapun liburannya. Gitu. Jadi mau keluar kota, mau keluar negeri atau cuma ke taman safari aja gitu ya. Tapi yang paling penting peran orang tuanya sendiri ya. Jujur, aku juga kadang-kadang kan suka digemes banget sih gitu ya. Ini pengen nyekek deh ya gitu ya. Baik, iya kadang-kadang gitu kan. Namanya manusia ya, Bunda, Ayah. Nah, tapi tolong itu tuh redam dulu, tahan. Bayangkan kita waktu kecil. Gimana sih kita waktu kecil kan? Kayaknya kita juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi ayah, bunda tolong Anda redam dulu emosinya, terus langsung gantikan peran Anda. Bayangin Anda tuh Superman deh, pada saat nyupir mendengar mereka lagi ngomel-ngomel gitu kan. Baiklah. Superman mau ngomong. Oke lah, Bapak Popeye, kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Seperti kita harus tahan perbincangan yang seru ini, dan pemirsa kami akan segera kembali setelah yang satu ini.